Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba membahas masalah sakit ulu hati ya. Kira-kira di sini ulu hati, Bu ya. Nah, jadi sakit ulu hati disebut dengan epigastrium. Ya, jadi letak ulu hati itu berada di bawah tulang dada, ya kan? Ini dada, Bu ya. Berarti di bawah tulang nih, Bu ya. Di bawah tulang nih, ya tulang dada, dan di atas pusar. Jadi kalau ini pusar, dia agak ke atas, di atas pusar, ya, atau perut bagian atas. Jadi rasa sakit atau nyeri ini dapat menyebar dari satu bagian ke bagian tubuh lainnya. Sakit ulu hati bisa ringan, namun bisa juga menjadi pertanda adanya masalah kesehatan serius yang perlu diobati. Yang berbahagia ibu bapak yang sedang mencari ramuan obat yang untuk mengatasi sakitnya ya. Pada kesempatan ini juga saya minta bantuan kepada bapak dan ibu, berhubung untuk Antana channel kita belum terdeteksi dengan YouTube, Bu ya. Jadi kalau tidak saling berbagi, kita punya channel belum terdeteksi, Bu. Jadi kalau ibu bapak mengerti Antana channel itu, kita tidak akan keluar di search engine-nya. Ya, belum ada kita, lantaran kita masih baru umurnya, jadi belum terdeteksi. Demikian juga dengan blogernya ya, Khairul Madi blogger.com, itu juga belum terdeteksi. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk saling share, membagi ya ramuan-ramuan obat ini kepada teman-teman kita lah, sesama penderita ya, yang ada di grup Gastro NCT yang ada di Facebook ya. Terima kasih banyak buat admin ya, admin grup NCT Gastro ya, GER ya kan, atau asam lambung yang ada di Facebook yang masih mengizinkan saya untuk saling share di grupnya ya. Nah itu dia. Jadi kemudian begini Bapak Ibu sekalian, sakit ulu hati ini yang kita cerita tadi di sini nih ya, ini akibat adanya luka terbuka pada lapisan dinding lambung atau sebagian usus kecil. Jadi hal ini terjadi ketika zat asam dalam saluran pencernaan merusak permukaan dalam lambung atau usus kecil ya. Jadi rasa nyeri bisa kita rasakan, kita menderita tukak lambung ya. Selain di hulu hati, rasa nyeri bisa dirasakan di area pusar ya, pusar ya kan, hingga ke dada sini ya. Terkadang diikuti dengan rasa panas ya. Nah itu dia. Jadi rasa nyeri bisa hilang dan muncul kembali dalam hitungan hari atau minggu. Meski jarang terjadi, tukak lambung juga bisa ditandai dengan muntah darah, darah pada tinja ya, BAB kita mengandung darah, kemudian mual, berkurangnya selera makan, serta penurunan berat badan. Nah itu identifikasinya kalau tukak lambung ya. Kemudian yang perlu kita cermati di sini ya, akibat peradangan pada lambung, gastristis ya, penyakit asam lambung GER ini ya, batu empedu ya, batu empedu juga bisa jadi. Pada empedu mungkin ada batu ya kan, kemudian ada penyakit lainnya juga ya. Nah pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat ramuan untuk mengatasi ya sakit pada hulu hati yang tembus ke punggung ya, akibat peradangan dari lambung tadi, atau peradangan dari kantong empedu, atau peradangan pankreas atau lever ya kan. Jadi memang harus dideteksi secara ilmiah. Jadi memang harus diperiksa secara kedokteran, harus dicek juga dalam proses ini yang mana yang mengalami gangguan tadi, apakah pankreas atau ada kantong empedunya ada apa, batu ya kan, atau memang di lambungnya bermasalah dengan bakteri. Memang harus diperiksa lebih detailnya supaya dalam pengobatannya bisa lebih sinkron ya dalam proses pemulihannya. Oke Bapak Ibu, ini kita kembali ke, kita lihat ramuannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kita gunakan untuk pengobatan nyeri hulu hati tadi ini ya. Ini namanya daun mutiara duri. Jadi memang dia berduri nih ya, ujung-ujung daunnya berduri. Kalau di Jawa dikenal dengan daun mirten ini. Di sini duri. Nah, ini duri nih, duri. Nah, ini durinya ya, di sini dah. Daun mirten ini kalau di Jawa. Daerah Malang ada ya sebagian itu. Jadi kalau di Jawa nih dibuat tanaman bonsai.
Nah, jadi ini penelitian ilmiahnya belum ada ini. Ya Bapak Ibu sekalian ya, secara ilmiah belum ada. Tapi kalau Bapak Ibu search di internet, ketik aja daun myrtle, nanti banyak rata-rata di Jawa dibuat bonsai ini. Ya obat ini sebenarnya. Jadi yang gunakan ini orang Cina, orang Tionghoa. Makanya kalau dicari bibitnya ini, kalau di Medan kita sebut aja daun mutiara duri Cina. Maka mereka tahu inilah dia tanamannya ya. Jadi untuk pengobatan nyeri hulu hati ini kita gunakan. Ya, jadi ini dicuci bersih. Ya, kita gunakan ini nggak bisa kita pegang lantaran duri. Jadi kita cuci bersih. Ini udah saya cuci bersih. Kemudian nanti kita rebus menggunakan wadah ini, tanah liat. Untuk ukuran air inilah 500 ml. Ya, ukuran air 500 ml. Ya, nanti kita setelah kita masak kita saring nih. Kemudian juga pasangannya untuk proses pengobatannya nih gula aren atau gula merah. Kita cari yang gula aren lah. Ya, ini lebih besar dari ini boleh ukuran gulanya ya. Nah, ini untuk uji coba nih. Sini, kamu dilebihkan lebih bagus ya. Nah, ini dia gula arennya ya. Oke Bapak Ibu, kita proses masak dulu. 3. Oke Bapak Ibu, nih proses masak lagi kita masak nih kira-kira lebih kurang 10 sampai 15 menit ya kan. Nah, oke kita tunggu dulu lah proses masaknya. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu daun mutiara durinya dimasak ya, ini saya tambahkan sedikit. Jadi ini ada minyak khusus memang ya untuk meredakan nyeri hulu hati tadi ya kan. Jadi bisa digunakan satu hari itu 5 kali. Jadi sebelum sholat ya kan kita gunakan ya, tap ya kan. Nah, ini kita gosok ya kan. Nah, kita gosok nih, taruh lagi, kita gosok lagi. Nah, ini daerah area dada ya kan. Kita gosok, taruh lagi. Nah, daerah sini ya. Nah, ini ya. Nah, sini. Nah, ini kita gosok lagi gini 5 kali. Jadi waktu mau sholat ya. Jadi biar nanti kalau datang nyeri hulu hati, jika ada angin agak ringan sedikit, tidak terlalu sakit di dada sini ya, rongga dada atau sesak napas kemari nanti ya. Atau tusuk-tusuk duri di punggung belakang ya, daerah punggung seperti itu tusuk-tusuk duri, itu udah campur angin. Nah, jadi ini minyak memang khusus untuk terapi penyakit ini. Nah, jadi taruh sini ya kan. Ini daerah pusar, perut nggak apa-apa, daerah ini leher ya kan. Nah, kalau mau ditaruh di kening sini boleh nggak minyaknya. Nah, taruh sini 5 kali Bapak Ibu gunakan ya. Jadi begitu nanti datang serangan nyerinya, alhamdulillah lah, insya Allah nanti tidak terlalu sakit ya kan. Agak berkurang lah kalau tusuk duri tusuk duri seperti duri di punggung belakang, paling tidak udah ringan sedikit ya. 5 kali waktu mau sholat aja, sebelum sholat taruh minyaknya. Kalau kita memang ada khusus kita rancang ini, nanti saya kasih tahu lah bagaimana cara membuat racikan minyak ya untuk pengobatan atau terapinya. Oke Bapak Ibu, kita lihat dulu ya apa udah mendidih air yang proses masak tadi. Oke Bapak Ibu sekalian, ini udah siap kita rebus tadi lebih kurang 10 sampai 15 menit ya, sampai airnya kira-kira tadi kan kita ambil airnya ukuran ini kira-kira jadi seginilah, kurang-kurang 1/4 ya, 3/4 lah kira-kira Ibu Bapak ya. Nah, jadi setelah direbus ini kita diamkan juga nanti sekitar lebih kurang 5 menit. Nah, boleh ditutup boleh tidak ya, lebih kurang 5 menit lah kita diamkan supaya nanti kandungan yang ada di dalam ranting ini ya, potongan ini tadi daun mutiara duri ini biar keluar dulu khasiatnya semua ya. Nah, mudah-mudahan dengan video saya beredar ini nanti pihak kesehatan atau departemen kesehatan bisa uji coba kandungan apa saja yang ada pada tanaman daun mutiara duri ini, sebab ini belum dilakukan riset, penelitiannya belum ada ya. Jadi saya udah konsumsi ini dari kecil sampai sekarang ya, keluarga juga konsumsi ini. Kalau di Medan memang orang Tionghoa yang konsumsi ini, bahkan dijual yang kering ya, dijual yang keringnya untuk obat. Nah, jadi secara medis kandungannya tidak tahu, kita belum diketahui lantaran belum ada penelitian ya, penelitian secara resminya. Jadi seperti di awal saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan lupa kalau ini berguna di subscribe, like and share. Sebab untuk sementara Antana Channel tidak ada di urutan YouTube. Ya, kalau Bapak Ibu cari search engine di YouTube, kita belum ada di situ, termasuk di Google search engine-nya. Jadi kalau tidak Bapak Ibu rajin share kepada saudara kita yang lain, mereka tidak akan menemukan Antana Channel untuk sementara ini. Oke Bapak Ibu, nah ini kita ambil, kita saring kemari ya.
untuk proses konsumsinya. Ini kita ambil. Ini warnanya nampak kan Bapak Ibu? Nah, kita saring, antara ada duri tadi ya, kita saring. Nah, itu udah nampak dia kan warnanya seperti teh. Ya, kita saring. Jadi kalau ada kotoran atau durinya nanti lengket di saringan ini tinggal. Nah, ini kita aduk. Ya, ini dilebihkan aja, tidak ada masalah ini. Gulanya dibesarkan. Ini untuk contoh segini kita ambil ya. Nah, kita aduk lah. Ya, sampai habis semua gula merah ini. Ya kan? Nah, ini dikonsumsi 2 kali 1. Pagi, ya kita tutup dulu ya. Biar hancur. Pagi sama malam ya, pagi sama malam. Siangnya ibu-ibu atau bapak-bapak bisa konsumsi kurkuma FCT yang tablet. Ya, kurkuma FCT tablet siangnya cukup 1 kali 1 ya, 1 kali 1 aja. Jadi yang ini bisa 2 kali minum. Kalau takaran air ini tadi kita gunakan, insya Allah bisa 2 kali minum kalau ukuran gelas sebesar ini ya. Ini kan masih ada lebih banyak nih kan. Nah, ini masih banyak airnya nih. Nih bisa sekali minum lagi untuk malam. Jadi yang untuk malam ya dikeringkan ya kan sampai kering. Besok pagi tambahkan air lagi, bisa direbus lagi nih, bisa 2 kali kita gunakan untuk besok paginya lagi ya ibu bapak ya. Kita keringkan malamnya supaya jangan ada aroma yang tidak enak, nanti kita keringkan ya kan. Atau mau dipindahkan dari wadah ini boleh juga, dikeringkan atau taruh di piring ya kan, dikeringkan, besok pagi masukkan kemari, rebus lagi, masih ada kandungannya ya, masih ada kandungannya. Nah, jadi dikonsumsi 2 kali 1 pagi sama malam. Siangnya minum kurkuma FCT ya. Kemudian pola makan dijaga ya. Untuk makan sayur usahakan siang hari kalau memang kepingin makan sayur. Buah siang hari. Jam 10 makanlah snack ringan ya kan. Jam 4 sore atau jam-jam 3 snack ringan. Usahakan makan dipercepat dari jadwalnya. Ya, kalau untuk Sumatera jam-jam 5 atau setengah 6. Kalau untuk Pulau Jawa bisa juga lah jam-jam 5, sebab jam 6 sudah maghrib Pulau Jawa ya kan. Nah, jadi begitu cara untuk memperbaiki ya kesehatan kita. Yang ini dari dalam, yang tadi dari luar udah saya tunjukkan ya kan, cara oleskan minyaknya, terapinya 5 kali ya, gunakan minyak. Itu minyak kita memang kita racik khusus memang untuk penyakit itu dan lain-lainnya ya. Nah, jadi jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih yang udah subscribe, like, and share-nya ya. Terima kasih banyak. Mari kita saling membantu satu sama lain ya kan. Teman, terima kasih juga kepada admin grup yang ada di Facebook yang masih bisa izinkan saya untuk share ramuan-ramuan ini. Semoga bermanfaat ya kan. Biar Bapak Ibu sehat, bisa beribadah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi mohon bantuannya Bapak Ibu ya. Kita belum ada Antana Channel, belum ada di search engine-nya YouTube dan search engine-nya Google. Jadi tanpa Bapak Ibu saling membantu, saling share, mungkin teman-teman lain tidak akan ketemu dengan blogger saya ya, blog dan YouTube-nya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.